Aduh. Ngapain? Catur. Sendirian? Anggur amat lu. Lapar. Yaudah ikut gua aja yuk, cari makanan. Bentar lagi. Ini Kelamaan. kamu Udah ngabuburit aja daripada bentar pusing. lagi seter. Hai, aku Bagus. Aku Aji, Kami bakal ngajak kalian jalan-jalan, kulineran. juga ngobrolin sejarah dengan santai. Jadi, ikuti kami di History Lati. Ngapain kita di sini? Ya katanya mau cari takjil yang beda tempatnya. Ini dia tempatnya, Pasar Atom dong. Terus apa namanya pasar atom? Masa kagak tahu sih? Coba lo sini lihat. Atapnya di sono. Masa kagak tahu tuh alasannya? Kenapa dia namanya Pasar Atom? Gara-gara menara itu. Mirip atom gitu. Benar sekali tuh kan, kayak atom. Agak mirip tapi. Terus ngapain tempat ini namain pasar atom, Ji? Jadi ada beberapa versi sebenarnya kenapa kok dikasih nama Pasar Atom. Pertama, salah satu cerita menyebutkan bahwa di Pasar Atom itu dulu komoditas utama yang dijual itu bahan-bahannya terbuat dari atom semua. Atom itu apa sih? Atom itu adalah plastik. Jadi banyak barang-barang. Plastik piring gitu ya? Ya, kayak plastik, gelas plastik, piring plastik, dan kawan-kawan. Jadi komoditas utamanya dibuat dari plastik. Nah, ada yang bilang juga karena waktu itu sempat ada perang, jadi yang terkenal tuh ada senjata yang namanya bom atom. Nah, di tahun-tahun itu, situasi dunia sedang menegang gara-gara aksi pamer kekuatan antara USA dan USSR. Istilah kerennya perang dingin gitu. Nah, tentang mau buktiin gitu, siapa negara yang paling gede, paling adidaya, paling kuat gitu kan. Seluruh dunia itu jadi was-was, khawatir kalau terjadi perang yang efeknya itu lebih dahsyat daripada bom atom yang ada di Jepang tahun 1945. Nah, karena kedua negara itu lagi sibuk ngembangin teknologi nuklir masing-masing. Masih ngerti sih, kayak yang sekarang kan juga lagi booming masalah nuklir gitu kan. Ya mungkin kayak gitu ya kalau sekarang. Makanya bahasan tentang nuklir dan atau emang lagi trending di masyarakat waktu itu. Hampir sama sih kayak sekarang kalau kita perhatiin. Terus ada juga karena salah satu bentuk menaranya yang ada lambang atomnya itu tadi. Nah, jadi ada memang beberapa versi sih tentang Pasar Atom itu sendiri, kenapa dikasih nama Pasar Atom. Tapi yang pasti pasarnya itu dibangun tahun 1979. Nah, dimana emang cikal bakalnya itu karena memang di sekitar Kali Pegiran tuh banyak orang jualan waktu itu. Nah, artinya mereka dikasih wadah. Oke. Nah, jadi itu tahun 1950 tuh emang udah ada cikal bakalnya, dikasih wadah itu tadi yang namanya Pasar Atom pada tahun 1979. Nah, waktu itu gagasannya atau idenya dari siapa? Itu dari Pak Sukoco, dia wali kota Surabaya waktu itu. Nah, terus dia juga konsultasi sama orang-orang ITS. Nah, ITS, tahu dong ITS? Institut Teknologi 10 November. Nah, Yes. walaupun bukan anak ITS kita ya. Bukan. Nah, tapi di situ jadi memang konsultasinya di situ dan akhirnya disetujui, dibangunlah di sebuah lahan yang dulunya adalah asrama polisi. Nah, asrama polisinya. Asrama polisi nih. Nah, awalnya dulu asrama polisi. Tapi dipindah. Oh. Asramanya dipindah ke Medaeng. Kalau tahu kan sekarang ada penjaranya di Iya, situ. bener. Nah, tuh terus akhirnya dibangunlah Pasar Atom tahap pertama di situ. Udah, yuk. Yuk kita cari makanan dalam. Makan apa? Apa aja yang ada di dalam. Taruh. Iya, Kan kita kesini kan nggak nyari takjil. bener. Ya ini habis Imlek sih emang. Bener-bener sih. Emang kenapa? Terus ngapain? Loh, Kan nyari takjil. emang kalau di sini emang dilihat cuma lentera doang, merah-merah doang. Kagak, di sini kan banyak juga yang lain kayak di sini banyak camilan contohnya. Dekat sini aja kita udah bisa lihat ada yang jualan lontong mie itu contohnya sama bubur Madura. Di sini banyak banget, selain ada makanan lokal, ada juga makanan peranakan yang bisa ditemukan di sini, banyak banget lah pokoknya. Makanya kita nanti muter-muter aja
lihat-lihat makanannya ada apa aja. Yaudah, pokoknya list takjil di Pasar Atom ya. Oh pasti, Kamu ya. siap lah. Nah, di sini sepanjang jalan aja banyak banget makanan-makanan kayak contohnya ini ada bubur Madura. Nah, sampingnya juga ada lontong mie. Jadi ada banyak pedagang di sini emang jualannya khas. Kalau satu gang istilahnya, satu gang di sini tuh makanannya sama semua. Nah, Madura itu? bubur Madura, lontong mie itu banyak banget di sini. Lauknya juga macam-macam, mulai ada sate usus, sate telur, cecek dan kawan-kawannya. Tuh. Takjil nggak bisa dicepetin ya? Masih lama sih, 3 jam Sorry, lagi. sorry. Ya. Enak kok. Nanti dulu lah, sabar lah ya, sabar. Kita cari yang lain. Udah azan sih, asar tapi. Nah, selain tadi kalau kita udah lihat ada makanan tradisional kayak bubur Madura sama lontong mie yang khas Surabaya. Di sini juga ada nih makanan yang peranakan. Jadi dia menggabungkan budaya lah istilahnya antara Indonesia sama dari Tionghoa. Makanya tadi depan ada lampion-lampion karena memang ada peranakan juga makanan. Iya sih, kayaknya ini kan daerah Chinese area gitu Chinese ya. area, bener banget. Kalau dari sisi sejarahnya memang salah satu daerah orang-orang Tionghoa awalnya dulu di sini gitu. Seru sih kalau makan takjil kayak cakwe, ada Iya. ini cakwe udang. Iya, karena di sini cakwe udangnya. Iya sih. Iya, soalnya paling beda ya cakwe udang ini kalau di sini kan. Kalau daripada cakwe-cakwe lainnya, itu biasanya kalau cakwe nggak ada isiannya, ini ada isian udang. Nah, lebih mahal dikit tapi rasanya lazis. Ya udahlah, antri lah. Oh, siap. Udah dapat takjil kan. Nah, sambil nunggu azan maghrib karena yang baru datang azan asar. Nah, kita cari aja tuh. Kita cari aja persiapan kalau buat lebaran. Biasanya kalau lebaran nyiapin apa sih? Duit lah. Ya pasti duit ya buat keponakan. Tapi kan keponakan datang ke rumah tuh. Biasanya mereka suka ngapain sih? Aku ada ide buat ponakan tuh. Apaan tuh? Kue duit, kue dolar. Wah iya, ini salah satu yang beda mungkin ya. Kalau kita nyari-nyari kue, biasanya kalau kita kenalnya kayak nastar, kastengel, lidah kucing. Kalau di sini ada salah satu kue khas Tiongkok lah, khas Tionghoa, di mana ada yang namanya kue dolar. Kenapa namanya kue dolar? Karena mirip dolar. Ini tepat sekali, karena bentuknya lingkaran kayak duit. Itu bisa dolar. dimasukin di amplop nggak sih buat? Kasihan, Ada bocor. kasihan ponakan lu deh ini ya. Ya kita lihat lagi juga, karena banyak juga kayak jajanan kering. Toh. Kan ada tuh gangguan di balik rengginang. Ini banyak nih dari tadi. Oh banyak banget, banyak asli. Di sini bisa jajan snack kiloan itu ada banyak. Ada yang packingan ada yang kiloan juga. Dan yang jual nggak cuma satu ya, ada banyak. Sampai sana pun juga ada. Ini buat isi ini kaleng Oreo nih. Kalau Oreo diisi kerupuk. Iya nih. Kalau rengginang mana tadi rengginang? Mana nggak, Kak? Pembelinya mau ditanyain boleh ya? Wah, nggak apa-apa ibunya. Pertanyaannya sederhana aja kok Bu, kita pengen tanya hal-hal simpel aja. Nah ibu kalau di sini biasanya nyari apa Bu? Nyari kue kering untuk lebaran mas. Kue kering. Iya. Biasanya yang cari kue kering macam apa? Kayak tadi ini ceker ayam. Ceker ayam. Oh. Paling favorit ini sama itu apa usus. Khusus kering. Usus kering. Usus goreng. Ha-ha. Apalagi biasanya Bu? Permen-permen nggak gitu? Enggak. Enggak, lebih banyak ke jajanan kering asin-asin ya tapi ya kayak ceker. Iya, asin. Kalau yang manis-manis yang dicari mungkin? Manisan saya kayaknya mas. Oh, aduh manisan ibunya ya. Pastinya kayak gitu sih Bu. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Selamat sore.
seru nih di sini. Dapat banyak ya. Seru kan? Yuk lanjut ke tempat yang lain. Sekalian kita bisa sholat maghrib di sana. Sekali buat instastory. Oh iya, siapa tahu nanti di jalan dapat takjil juga. Wih, oh, buan, Berangkat ya sih. Yuklah, gas. Nah ini nih tempat seru yang berikutnya. Udah tahu dong namanya. Ampel, tekan. Ampel itu nggak asing ya kalau buat warga Surabaya. Letaknya yang khas di bagian utara, emang bagian kota tuanya kota Surabaya. Memang peran Ampel ini di masa lalu sangat penting untuk kota Surabaya itu sendiri, alias sebuah bandar memang dulunya atau pelabuhan. Nah, mengapa demikian? Karena memang Ampel ini kawasan di mana pedagang Arab tuh dipusatkan. Jadi orang-orang Arab Timur Tengah tuh rata-rata tinggalnya di sini semua, berdagangnya pun dan hidupnya pun di sini. Tapi di samping kepentingan bisnis dan ekonomi, Ampel sejak awal memang sudah menjadi pusat untuk komunitasnya orang-orang Muslim di Surabaya. Jadi Ampel itu nama masjid apa nama kawasan sih? Ampel memang nama kawasan, Bli. Nah, masjidnya pun juga karena terletak di daerah Ampel dipanggilnya juga Masjid Ampel. Nah, di nangkene iki sekitar sini ini semua nama gangnya diawali kata Ampel. Jadi ada Ampel Denta, Ampel Lonceng, Ampel Kembang, dan Ampel-Ampel selanjutnya. Nah, kalau hubungannya sama Sunan Ampel apa? Nah, Sunan Ampel ini yang bisa dibilang menjadi cikal bakal nama-nama yang ada di sini. Yang dulunya dia ini namanya Raden Rahmat. Beliau yang mendirikan masjid di sini pada tahun 1421. Nah, makanya itu dipanggil dengan nama Masjid Ampel. Kala itu juga sentra pendidikan Islam yang ada di Jawa Timur yang paling utama itu ada di sini. Jadi semuanya tuh kalau mau belajar agama Islam, menuntut ilmu Islam, itu pasti datangnya ke sekitaran Ampel sini, Bre. Iya sih, tapi agenda kita di Ampel kan bukan buat nyantri. Tadi kan kita udah beli ini nih, hampers buat lebaran. Ya. Sekarang buat sholat id nih, Ji. Beli baju di mana? Gitu? Nah, kalau mau baju-baju lebaran, ini salah satu tempatnya, terutama kalau buat sholat id, karena di sini banyak sekali baju-baju ibadah yang bisa dibeli. Ini namanya Pasar Gubah. Pasar yang terletak di Gang Ampel Suci ini menghubungkan gerbang Lawang Agung dari Jalan Sasak langsung menuju kawasan Masjid Ampel. Nah, nama Pasar Gubah ini sebenarnya diambil dari kata kubah, atau mungkin orang sekitar lebih kenal dengan istilah kubah, merujuk pada keberadaan masjid yang berkubah di kawasan sekitar sini, Bli. Nah, awal ini merupakan kawasan pemukiman, tapi sekarang kalau kamu lihat sendiri, selain pemukiman juga jadi pasar. Karena itu tempat yang pas banget buat nyari oleh-oleh untuk peziarah, termasuk mereka yang baru pulang haji itu biasanya kalau nyari oleh-oleh daripada mahal-mahal di mana tuh di Arab sana, mereka biasanya nyarinya di sini, mulai dari sajadah, aneka kurma sampai air zam-zam. Lengkap deh pokoknya, apalagi baju koko di sini tuh tinggal milih aja. Cari baju koko, Ji. Nah, kalau emang lebaran gini yang paling dicari pasti baju koko kan. Tapi apa sih dia dipanggil baju koko gitu? Baju takwa atau orang sekitar memanggilnya baju takwo. Nah, ini juga dikenal dengan istilah baju koko. Nah, kenapa kok namanya baju koko? Karena emang kayak ada irisan budaya-budaya Tionghoa di pakaiannya. Jadi kalau dilihat baik-baik, ini ada istilah sentuhan dari baju Tui Kim atau pakaian sehari-hari pria Tionghoa. Sentuhan Tui Kim ini yang ada di kerahnya yang tinggi, dan yang unik ada sakunya tuh bukan di dada, sakunya tuh ada di bagian bawah gitu loh, kayak di kantong bawah gitu loh, Bli. Jadi bedanya kalau baju koko tuh kayak gitu. Nah, mungkin kalau orang Arab lebih suka pakai gamis. Tapi di sini ada istilah baju koko juga. Ada makanan peranakan juga di sini. Silakan, Pak. Martabak. Namanya martabak mie. Martabak. Oh, bisa. India. Oh iya, dipanasin aja. Panasin dong. Lemes, coy. Tahu dong Tahu. campurannya. Telur. Telur. Sama mie.
Ini nggak ada yang ngisi daging ya? Mie sama apa? Bihun. Oh, Mie-nya bihun. Ya, mie bihun bukan mie yang kuning. oh ya. Jarang ada itu ini, Bang. Apa itu? Ini Martabak. masih baru keluar pas puasa pertama. Oh ya. Jadi martabaknya beda dari yang lain. Biasanya kan kayak Biasanya gitu. kan kalau martabak yang lainnya kan wortel Hmm. sama sayur-sayuran, tapi kalau ini enggak. Cuma Apa? daging aja. Oh, daging tok. Wah. Cuma ditambahin bawang bombay Oh. Daging kambing apa sapi? sapi, Pak. Bisa kamu makan? Tidak bisa makan kambing. Terima kasih. Justru enakan kambing aku. Tampilannya jos. Aduh, saya udah jos tanpa kambing kok. Oh, sudah jos tanpa kambing. Tambah itu aja biar ekstra. Ekstra jos. Tapi rame loh. Biasanya kalau itu yang diburu, ada orang yang penasaran namanya kopi Arab kayak gini. Nah, paham. Kopi Arab. Kadang orang itu pasti tanya apa sih kopi Arab? Jangan. Kebanyakan kan ada yang kecil gitu. Iya kan, pukis kan yang bengkok-bengkok itu. Tapi ini bentuknya Berarti yang agak ono unik. ono pokes Arab, ono bikang Arab bisa. Iya, aslinya api soalnya tadi ada. Jangan kamu ngapa marap? Ono bisa nih. Ini memangnya yang disangkan ini. Oh, Kroket, Kan, kamer. kalau ini kan bulan puasa jadi tinggal sedikit. Oke, terima kasih. Terima kasih. Makasih. Iya. Tepat sekali. Iya Memang kan? makanan. Iya benar. Peranakan juga sih salah satunya. Karena martabak itu khas Tiongkok, India. Martabak Iya dong, India. martabaknya Oh kan. iya, mie-nya yang Tiongkok. Mie-nya dari Cina. Tepat sekali. Jadi, Emang India sama Cina ketemu panjang umur di Ampel. wajib panjang umurnya diangkat. Dia emang Ampel serame ini. Iya, hampir tiap hari ramai ini, tapi terutama di bulan Ramadan kayak gini, terus terutama 10 hari akhir Ramadan. Ngejar Lailatul Qadar lah. Iya benar. Nah, Dan aktivitas masjidnya juga dengar-dengar udah mulai dibebaskan kan karena Covid menurun juga. nah, Covid sekarang sudah menurun, jadi dibebasin untuk ibadah di dalam masjid sekarang. Jadi banyak juga orang-orang akhirnya berbondong-bondong datang ke Masjid Ampel buat ibadah-ibadah. Ya, macam-macam mulai dari sholat, tadarus, dan kawan-kawannya bisa dilakukan di masjid bersama-sama sekarang. Ya udah, yuk balik makan. Lanjut. Siapa majuin nih? Nggak tahu, orang memang ada yang kesini lagi selain kita. Jadi Nah. gimana? Udah kan tadi kita lo tanya nyari takjil di mana yang enak. Gitu dah. Enak kan tuh? Nah, di Pasar Atom kita udah cocol-cocol mana aja tadi kan, sama maksud nyari jajan lebaran juga kita udah dapetin. Terus kita juga udah ke Ampel, survei, katanya mau beli nggak jadi lu. Nggak belum turun THR. Giliranmu. Bener nggak? Ini Tapi keren ya, maksudnya di Surabaya itu kalau kita mau cari makan yang apa ya, yang beda lah dari tajil-tajil biasanya itu ada lokasinya sendiri gitu. ya emang banyak tempat-tempat rahasia gitu. Kayak Surabaya tuh bener-bener wah gila keren banget sih. Ramai banget tempatnya. Nah, kan dia juga udah belajar akulturasi. Memang sih kenapa Surabaya banyak akulturasi ya memang Surabaya itu multikultural kotanya. Jadi nggak cuma orang Jawa aja. Kan juga banyak pendatang juga kan, anak kuliah-kuliah datang ke sini kerja-kerja ke Surabaya. Makanya multikultural banget lah ini kota. Lanjut Giliran tuh. Tapi aku seneng sih tadi kayak misalnya kita ke baru kali ini aku mikir tadi kita ke Atom kok hiasannya Imlek gitu, padahal kita cuma nyari takjil kan. Nyari Ternyata takjil. ada Ada gitu dong. kan. Wah, seter lagi. Skak nih harusnya. Belum lah, kan seter. Ini. Bilang gua kan tapi bilangin sekak. Lah, bagaimana? Terus biasanya jalan-jalan kemana lagi kita? Kemana lagi ya? Ya, kita lihat aja next time. Lihat di Story Lati.